Keberadaan istri saat kasus pembunuhan anak politisi PKS terungkap. Terungkap keberadaan istri ketika suaminya rampok dan bunuh anak politisi PKS Maman Suherman. Setelah membunuh Mam, 9, H, 31, masih tidur dengan istrinya. H menjadi tersangka utama dalam kasus pembunuhan anak Maman Suherman, Mam. Ia membunuh anak usia 9 tahun tersebut dalam rumah mewah di Komplek Bukit Baja Sejahtera 3, Cilegon pada Selasa, 16 Desember 2025. H berniat merampok barang berharga di rumah itu. Namun aksinya justru kepergok Mam. Bocah sekecil itu sempat melakukan perlawan, ia 2 kali menendang kemaluan H. Namun tenaganya kalah kuat dengan keberingasan H. Dirreskrimum Polda Banten Kombes Pol Dian Setiawan mengatakan H nekat menjadi maling karena terhimpit kondisi ekonomi. Awalnya H dan istri menginvestasikan uang tabungan bersama sebanyak 400 juta rupiah di kripto. Mereka untung sampai 4 miliar rupiah. Karena keserakahan H, uang itu kembali dibelikan kripto, tapi malah merugi. Saking penasarannya, H yang menderita kanker stadium 3 itu meminjam uang ke bank 700 juta rupiah, koperasi perusahaan 70 juta rupiah dan pinjaman online, pinjol, 50 juta rupiah. Kondisi semakin rumit ketika semua uang pinjaman tersebut raib di aplikasi kripto. Sedangkan kebutuhan H mendesak, terlebih ia harus rutin cek dokter dan kemoterapi setiap minggu. Lalu H memberitahu istrinya akan melakukan tindakan kriminal. Apabila keadaan semakin amblas yang bersangkutan akan melakukan tindak kriminal, katanya. Membaca curhatan itu, sang istri pun kaget. Ia berusaha untuk mencegah suaminya berbuat demikian. Dijawab istrinya sendiri, "Astagfirullah yang," kata Kombes Pol Dian Setiawan. Dian mengungkap ketika H melakukan aksinya di rumah Maman Suherman, sang istri tidak ikut. Istri justru sedang berada di pusat perbelanjaan bersama keluarga. Pada saat kejadian istrinya sedang di CCM, Cilegon Center Mall. CCM Cilegon, katanya. Polisi memastikan H beraksi seorang diri. Tapi dia pelaku tunggal, istrinya tidak tahu suami akan melakukan itu, katanya. Istrinya sama sekali tidak terlibat. Tidak ada bantuan ataupun keterlibatan istri si pelaku ini, katanya. Ia datang mengendarai motor Honda Beat warna hitam biru memakai helm, jeans, jaket, masker dan sepatu safety. Setelah membunuh Mam anak politisi PKS Maman Suherman, H pulang ke rumah kontrakan. Ia tak bercerita telah membunuh anak kecil. Pasca melakukan pun malam di rumah kontrakan tersebut yang bersangkutan masih tidur dengan istrinya, katanya. Polda Banten bersama Polres Cilegon mengungkap secara lengkap modus dan motif di balik pembunuhan tragis terhadap Mam, seorang anak yang diketahui merupakan putra dari politisi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, di sebuah rumah mewah di kawasan perumahan Bukit Baja Sejahtera, BBS, 3, Kota Cilegon, Banten. Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Banten dan Satreskrim Polres Cilegon memastikan bahwa pelaku berinisial H, 31, awalnya tidak memiliki niat untuk menghabisi nyawa korban. Aksi kejahatan tersebut bermula dari upaya pencurian yang dilakukan pelaku dengan sasaran rumah yang diduga dalam kondisi kosong. Direktur Reskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan, mengungkapkan bahwa pelaku masuk ke rumah korban dengan tujuan utama mengambil barang berharga untuk dijual. Namun, situasi berubah ketika pelaku mendapati korban berada di dalam rumah. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku, yang bersangkutan awalnya berniat melakukan pencurian. Targetnya adalah rumah yang ia kira tidak berpenghuni, ujar Kombes Pol Dian Setiawan dalam keterangannya kepada wartawan. Menurut Dian, saat berada di dalam rumah, pelaku kepergok oleh korban. Dalam kondisi panik dan takut aksinya terbongkar, pelaku kemudian melakukan kekerasan yang berujung pada meninggalnya korban. Pelaku mengaku panik karena ketahuan. Dari situ kemudian terjadi tindakan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia, jelasnya. Lebih lanjut, polisi mengungkap motif ekonomi sebagai latar belakang utama aksi kriminal tersebut.
H diketahui mengalami tekanan finansial yang cukup berat akibat kerugian besar dalam perdagangan aset kripto. Motif pelaku adalah faktor ekonomi. Ia membutuhkan uang untuk membayar utang karena mengalami kerugian besar dari perdagangan kripto, kata Dian. H diketahui berprofesi sebagai karyawan swasta dan tinggal di wilayah kota Cilegon. Sementara alamat identitas kependudukannya tercatat di kota Palembang, Sumatera Selatan. Polisi menyebut kondisi ekonomi pelaku yang terpuruk mendorongnya nekat melakukan tindak pidana. Kasus pembunuhan ini langsung menyita perhatian publik, mengingat korban merupakan anak dari seorang politisi aktif. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, mengamankan sejumlah barang bukti, serta menangkap pelaku dalam waktu singkat setelah kejadian. Saat ini, H telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Banten untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik menjerat pelaku dengan pasal berlapis terkait pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman hukuman maksimal pidana seumur hidup atau hukuman mati. Proses penyidikan masih terus berjalan. Kami akan mendalami seluruh rangkaian peristiwa secara komprehensif untuk memastikan penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan, tegas Dian. Polda Banten juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan lingkungan, khususnya di kawasan permukiman, guna mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa. Kepolisian mengungkap secara rinci modus dan motif pelaku H yang tega melakukan pembunuhan terhadap Mam, seorang anak yang merupakan putra dari politisi Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Peristiwa tragis itu terjadi di sebuah rumah mewah di kawasan perumahan Bukit Baja Sejahtera, BBS 3, Kota Cilegon, Banten. Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Banten memastikan bahwa pelaku awalnya tidak berniat membunuh. Aksi tersebut bermula dari upaya pencurian dengan sasaran rumah yang diduga dalam kondisi kosong. Direktur Reskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan, menjelaskan pelaku terlebih dahulu melakukan pengamatan sebelum masuk ke dalam rumah korban. Pelaku mendatangi rumah korban dan menekan bel rumah untuk memastikan apakah ada penghuni di dalamnya. Setelah tidak ada respons, pelaku beranggapan rumah tersebut dalam keadaan kosong, kata Dian Setiawan kepada wartawan di Mapolres Cilegon, Selasa, Senin, 5 Mei 2026. Setelah memastikan situasi aman, pelaku kemudian memanjat pagar rumah dan mengendap-endap menuju bagian samping bangunan. Dengan menggunakan alat yang telah dipersiapkan, pelaku mencongkel jendela dan berhasil masuk ke dalam rumah. Pelaku menggunakan kunci yang sudah dimodifikasi untuk membuka akses masuk ke dalam rumah, ujarnya.